Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal SIMA UI tahun 2021 khususnya untuk mapel fisika. Nah, video kali ini adalah video part 3-nya. Untuk part 1 dan part 2-nya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah, sebelum kita mulai simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Langsung saja kita simak soal yang pertama. Nah, ini kelanjutannya part 3, ini soal yang ke-11. Udara basah lebih padat dalam uap jenuh, apakah benar atau salah? Di mana penjelasannya udara basah itu sama dengan udara kering ditambah dengan uap airnya. Sedangkan uap jenuh itu sama dengan batas maksimum uap airnya atau jumlah uap airnya gitu ya. Nah, pernyataannya udara basah lebih padat dalam uap jenuh itu benar ya, karena dalam uap jenuh karena uap airnya ini berada pada batas maksimumnya, jadi kan dia lebih basah atau artinya dia lebih padat, jadi pernyataannya ini benar. Nah, sebabnya udara dan uap air berada pada suhu yang sama dan gas-gas tersebut memiliki energi kinetik molekul rata-rata yang sama. Nah, untuk alasannya ini di mana suhu udara atau TU itu tidak sama dengan suhu uap airnya. Jadi alasannya ini salah. Benar salah jawabannya itu adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 12. Jika dua partikel memiliki energi kinetik yang sama, momentumnya sama selama mereka bergerak di sepanjang garis paralel. Nah, tadi di soal diketahui nilai EK1 itu sama dengan EK2. Di mana persamaan dari EK itu sama dengan setengah mv kuadrat, nilai V-nya sama dengan akar dari 2EK per M. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan momentumnya, P itu sama dengan M kali V, di mana V-nya tadi sudah kita ketahui yaitu akar dari 2EK per M. Nah, M-nya yang di luar akar ini kita masukkan, jadinya kan akar M kuadrat dikali 2 dikali EK per M. Nah, ini M-nya kita coret sehingga persamaan P sama dengan akar dari 2M kali EK. Atau P itu sebanding dengan akar EK. Karena P sebanding dengan akar EK, ketika EK-nya sama maka momentumnya juga sama. Jadi pernyataannya ini adalah benar. Sebabnya momentum linier dipertahankan karena tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem. Ini juga benar. Nah, benar-benar tapi mereka ini tidak berhubungan. Karena yang atas tadi menginfokan mengenai energi kinetik sama momentumnya, sedangkan di sini tentang gayanya. Jadi tidak berhubungan, benar-benar tidak berhubungan, itu jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 13. Jika bayangan suatu objek dibentuk lensa konvergen, pernyataan berikut yang benar adalah, kita gambarkan dulu, misalkan ini garis utamanya, di sini ada lensa. Oh iya, lensa konvergen itu adalah lensa cekung atau lensa positif. Nah, misalkan seperti ini bagian depannya, ini bagian belakangnya. Di sini ada fokus pertama, di sini ada jari-jari pertama, di sini ada fokus kedua, di sini ada jari-jari kedua. Benda itu kan selalu berada di depan lensa, berarti ini ada ruang bendanya. Nah, di sini kita tuliskan ruang 4, di sini ruang 1, di sini ruang 2, di sini ruang 3. Ruang 1 itu antara lensa sampai fokus kedua, ruang 2 itu fokus sampai jari-jari kedua, ruang 3 itu lebih dari jari-jari kedua. Sedangkan yang di depannya lensa itu semuanya ruang 4. Ruang bayangannya yang di sini lebih dari R1, ini ruang ketiga, di sini ruang kedua, ini ruang pertama, yang di belakangnya di sini adalah ruang keempat. Ketika bayangan berada di depan lensa, ini berarti dia maya dan tegak. Dan ketika bayangan ini berada di ruang 4, maka dia nyata dan terbalik. Nah, di mana ada rumusnya, yaitu ruang benda ditambah ruang bayangan, itu hasilnya harus 5.
Nah, benda itu selalu berada di ruang 4. Berarti ini ruang bendanya 4, ditambah berapa biar hasilnya 5? Berarti kan ditambah 1. Nah, berarti bayangannya terletak di ruang 1 ini, maka sifatnya yaitu maya dan tegak. Jadi jawaban yang benar yaitu pernyataan 1 dan pernyataan 3. Kita lanjut soal yang nomor 14. Dua sampel dari nuklida radioaktif yang sama disiapkan. Sampel G memiliki aktivitas awal 2 kali lipat sampel H. Oke, yang diketahui, aktivitas awal sampel G atau AOG itu sama dengan 2 kalinya aktivitas awal sampel H. Setelah kedua sampel tersebut melewati 5 waktu paruh, bagaimana perbandingan aktivitas mereka? Oke, kita tuliskan dulu persamaannya. Aktivitas sampel atau A, aktivitas akhir, misalkan AT, itu sama dengan A0 aktivitas awal dikali setengah pangkat T per T setengah. T itu waktunya, T setengah itu waktu paruhnya. Nah, karena tadi di sini diketahui bahwa mereka melewati 5 waktu paruh, jadi waktu paruhnya itu sama, maka ini dianggap konstan. Jadi dia ada perbandingan AT itu sebanding dengan A0. Gitu ya. Karena tadi AOG atau aktivitas awal sampel G itu 2 kali aktivitas awal sampel H, maka nanti aktivitas akhirnya G itu sama dengan juga sama 2 kali aktivitasnya sampel H gitu ya. Jadi pernyataan yang benar itu adalah pernyataan yang kedua, ini benar. Kalau yang ke satu, G memiliki aktivitas lebih rendah, salah ya. Pernyataan yang ketiga, G dan H memiliki aktivitas yang sama, ini juga salah. Pernyataan yang keempat, G memiliki lebih dari 2 kali aktivitas H. Benar ya, karena G tadi 2 kalinya H. Jadi jawabannya benar yaitu pernyataan yang kedua dan keempat. Kita lanjut soal yang terakhir, nomor 15. Tentukan arah arus induksi pada resistor RA saat kumparan B dijauhkan dari A. Pernyataan yang benar adalah, oke, kita perbesar dulu gambarnya. Kita analisis dulu dari koil B. Di sini ada sumber listrik. Arus listrik itu mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Berarti arah arusnya itu ke kiri, terus naik ke atas. Terus dia kan seperti ini. Nah, ini naik ke atas, ke belakang, terus dia naik ke atas ini. Terus lagi ya, ke belakang menuju depan, naik seperti ini, dan begitu seterusnya. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan kaidah tangan kanan di mana 4 jari itu menunjukkan arusnya atau I, sedangkan ibu jari atau jempol itu menunjukkan medan magnetnya atau B-nya. Nah, kalau kita lihat tadi arah arusnya itu kan ke atas, berarti jari kita menggunakan tangan kanan, 4 jari kita arahnya ke atas, maka nanti jempolnya itu arahnya akan ke kiri. Nah, misalkan jempolnya ini arahnya ke kiri, di sini ada medan magnet utama atau BU. Nah, karena koil B-nya ini tadi dijauhkan, berarti kan digerakkan ke kiri. Kita bisa menggunakan hukum Lenz, di mana hukum Lenz itu menyatakan flux induksi itu menentang flux utama. Jika flux utamanya ini bertambah, maka flux induksi, karena kan tadi dia menentang, terus flux utamanya bertambah supaya dia berkurang atau tetap nol, itu kan harus dikurangi, maka arahnya akan berlawanan. Jadi flux induksinya arahnya berlawanan dengan flux utama. Nah, tetapi ketika flux utamanya berkurang, maka flux induksinya kan juga berusaha menentang, berarti kan dia harus menambah. Karena harus menambah, maka arahnya flux induksi itu nanti akan searah dengan flux utama. Nah, ini tadi kan ada magnet utama, berarti di sini ada flux utama. Nah, flux utamanya atau koil B-nya ini kan digerakkan ke kiri, menjauhi. Berarti itu menunjukkan flux utamanya itu semakin berkurang karena semakin jauh. Karena flux utamanya semakin berkurang, maka nanti arahnya flux induksi itu akan sama dengan flux utama. Maka arah flux induksinya juga arahnya ke kiri. Misalkan di sini ada flux induksi. Nah, terus di sini ada medan magnet induksi dan dia akan menghasilkan
arus induksi. Nah, untuk menentukan arus induksinya sama, kita juga menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, flux induksinya ini atau medan magnet induksi, ini ada B, B-nya itu arahnya ke kiri. Medan magnet induksinya arahnya ke kiri, berarti jempol kita ke kiri, 4 jari kita arahnya ke kanan. Maka kalau arahnya ke kanan, gambarnya sama kayak tadi ya, berarti ini naik, nanti ini turun, ini naik, berarti arahnya ini turun, ini ke kiri. Berarti pernyataannya kita cek, arus yang melalui RA akan berada di sebelah kiri atau arahnya ke kiri. Benar ya, berarti yang pernyataan pertama ini benar. Pernyataan yang kedua, arus yang melalui RA akan berada di sebelah kanan. Salah. Pernyataan yang ketiga, ketika kumparan B dijauhkan dari kumparan A atau koil B ketika menjauhi koil A, flux yang melalui kumparan A akan berkurang sehingga medan magnet yang diinduksikan akan mengarah ke kiri untuk melawan perubahan tersebut. Nah, benar ya, ini tadi sesuai yang sudah dijelaskan tadi. Berarti jawabannya yang 1 dan 3. Nah, gitu ya tadi. Nah, itulah tadi pembahasan soal-soal SIMA UI tahun 2021 khususnya untuk mapel fisika. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas prediksi soal-soal yang akan keluar pada SIMA UI tahun 2022. Nah, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.